Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman mahasiswa, kita sudah dipertemukan ketiga kalinya dalam pertemuan perkuliahan di STHI Sabili bekerja sama dengan Amilki Scholarship. Alhamdulillah pada pertemuan ketiga kali ini kita akan bahas tentang perkuliahan kita, yang mana perkuliahan kita itu ada 13 atau 14 pertemuan berikut dengan UTS dan UAS ya. Mata kuliah Ibu sebagaimana pernah disampaikan di perkenalan orientasi perkuliahan kedua kemarin di pendopo, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini. Mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini ini tentunya kami akan menyampaikan deskripsi dari mata kuliah ini. Nanti akan saya share secara filenya, tapi akan kami sampaikan dulu deskripsi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini ini. Mata kuliah ini mempelajari teori-teori belajar anak usia dini dan penerapannya dalam pembelajaran, agar mahasiswa dapat menganalisis pembelajaran yang terjadi di lembaga pendidikan anak usia dini. Teman-teman, mata kuliah ini mengkaji tentang hakikat belajar, pengertian belajar ya secara teori ya, karakteristik belajar anak, belajar dan bermain, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak tentunya. Lalu juga dibahas bagaimana atau pengertian tentang pembelajaran yang meliputi prinsip-prinsip pembelajaran serta model-model pembelajaran anak usia dini. Materinya nanti akan saya share materinya. Nah, penyampaian materi ya nanti akan saya share melalui PPT ya. Nah, sebentar. Nah, nanti teman-teman juga akan dibahas bagaimana pengertian belajar, kemudian ciri-ciri ya, konsep dasar belajar ya, kemudian juga ciri-ciri belajar anak usia dini, kemudian juga jadi apa itu kan secara teori ya, belajar dan pembelajaran. Jadi belajar apa-apa saja yang terkandung di dalamnya menurut para ahli bagaimana ya. Kemudian proses sedangkan pembelajaran itu bagaimana. Nah, itu sangat luas sekali sampai menjadi 14 pertemuan. Jadi 14 pertemuan, UTS 1 pertemuan dan UAS pertemuan yang terakhir ya, sebelum minggu tenang. Jadi ada 10 pertemuan lagi yang tersisa, dan nanti mungkin pertemuan yang akan datang kita langsung Zoom. Kita akan bahas bersama-sama bagaimana tentang belajar dan pembelajaran. Bisa juga teman-teman berdiskusi ya, nanti ada metode diskusi. Teman-teman membahas bersama-sama tentang mata kuliah ini. Teman-teman sekalian, nah baik teman-teman, nanti kita akan belajar secara teori konsep dasar belajar. Apa itu belajar? Mungkin teman-teman
kemarin di pendopo pernah saya tanyakan apa itu belajar. Belajar, kemarin ada yang menjawab, dari tidak tahu menjadi tahu, bukan tempe. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu simpelnya arti belajar. Misalnya, ini simpel saja saya jelaskan di sini. Misalnya teman-teman, apa artinya salad? Salad adalah sebuah makanan dari buah-buahan yang ada rasa manis asamnya gitu ya. Pengertian salad. Nah, lalu bagaimana membuat salad? Nah, itu adalah pembelajaran proses membuat salad ya. Apa artinya salad? Ya, salad. Nah, itu tidak tahu kan asalnya salad itu apa? Salad adalah makanan yang terbuat dari buah-buahan, kemudian dikasih mayones, dikasih susu, ada rasa asam manis. Itu pengertian salad. Itu pengertian, itu adalah belajar. Kemudian bagaimana cara membuat salad? Nah, pembelajaran membuat salad. Proses membuat salad dari mulai buah-buahannya dikupas, dari mulai semua bahan-bahannya dikupas, diiris-iris dadu, kemudian dipotong-potong semua buah dari mulai buah melon, semangka, kemudian juga buah-buahan yang lainnya, anggur. Lalu dikasih mayones, dikasih susu, diberikan topping yang bagus, yang manis sehingga menarik. Itu bagaimana cara proses membuat salad. Akhirnya paham, mengetahui tentang arti makna salad dan proses bagaimana proses membuat salad. Nah, itu pembelajaran itu adalah proses supaya menjadi tahu lebih dalam lagi. Nah, itu kemudian ini ya, teman-teman, nanti kita akan bersama-sama belajar secara teori, tetapi memang untuk pembelajaran anak usia dini ini banyak prakteknya. Insya Allah kita akan praktek bisa melalui tutorial ya, bagaimana cara membuat sebuah pembelajaran. Nanti akan saya kirim video ya, membuat salad untuk anak. Ini bisa dan ini adalah metode STEAM namanya ya, yang disebut dengan sekarang itu Merdeka Belajar. Jadi anak membuat proyek ya, praktek. Contoh bagaimana sainsnya itu proses membuat salad, kemudian teknologinya, engineeringnya, sehingga bisa menjadikan asalnya proses dari bahan baku menjadi bahan jadi membuat jadi memiliki rasa yang enak, menarik. Nah, kemudian matematikanya adalah bentuk-bentuk dari salad itu sendiri. Nah, itu pembelajaran STEAM, sehingga sangat menarik sekali untuk anak-anak. Sebetulnya belajar dan pembelajaran itu sudah kita pelajari di sekolah kita masing-masing. Hanya kategorinya kemana gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang konsep dasar belajar menurut para ahli, ciri-cirinya ya. Kemudian juga bagaimana ciri-ciri belajar anak usia dini. Ini penting sekali, pembelajaran anak usia dini. Dan masuknya ke metode mana gitu kan.
Ciri-ciri belajar untuk anak usia dini, misalnya anak belajar melalui bermain. Nah, itu beda lagi dengan ciri-ciri belajar untuk anak SMA. Jadi untuk anak usia dini mah ciri-cirinya anak belajar melalui bermain. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya itu bagaimana, yaitu dengan melalui rangsangan-rangsangan media-media yang ada, misalnya balok, lego gitu ya, pasir, batu-batu, kancing-kancing. Nah, ini semua pengetahuan afektif, psikomotorik ya, kognitifnya itu dibangun melalui rangsangan-rangsangan melalui media gitu. Terus kemudian anak belajar secara alamiah. Jadi artinya bagaimana ini adalah bagian dari ciri-ciri belajar anak usia dini. Anak belajar paling baik jika apabila dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan. Untuk merangsang 6 aspek perkembangan anak itu, belajar anak itu yaitu melalui media-media ya. Aspek kognitif ya. Aspek kognitif kita bisa memperkenalkan belajar balok ya, memberikan rangsangan dengan melalui balok. Misalnya balok, nah itu akan memperkenalkan bentuk geometri kepada anak ya, menyusun balok ya, menata balok menjadi sebuah mengangkat imajinasi anak dengan melalui balok itu, misalnya membuat gedung dengan balok ya, dan lain sebagainya. Itu dari balok saja bisa menjadi beberapa aspek pengembangan, termasuk aspek kognitif. Kemudian aspek psikomotoriknya, anak bisa mengangkat, merangkai, ya, menyusun balok itu sendiri. Kemudian itu adalah sebuah rangsangan untuk membangun kognitif anak, belajar ya secara kognitif, afektif, psikomotorik ya. Kalau afektifnya, bagaimana setelah bermain itu anak merapihkan kembali mainannya ya. Nah teman-teman, dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran ini kita tidak terlepas dari 6 aspek pengembangan ya, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa ya, kemudian juga apalagi seni ya, dengan seni. Kemudian juga kan fisik motoriknya motorik halus dan motorik kasar. Jadi ada 6 aspek pengembangan. Itu semua tidak terlepas dari itu. Karena standar tingkat pencapaian anak usia dini adalah 1 ya, STTPA-nya ya, yang diharapkan 1 adalah pertumbuhan fisiknya. 0 sampai 4 sampai 5 6 tahun itu standar tidak gitu ya. Berat badannya, lingkar kepala, kemudian tinggi badannya, standar tidak ya. Kalau standar berarti ibu bapak berhasil mendidik bisa memberikan kebutuhan secara fisiknya, tinggi badannya. Kalaupun tidak standar, maka perlu dikomunikasikan dengan orang tua melalui parenting ya. Itu tiap bulan harus ada laporan perkembangan anak secara pertumbuhan anak. Kemudian yang kedua, standar tingkat pencapaian anak itu ada perkembangan 6 aspek pengembangannya. Anak sudah bisa membaca ayat bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu perkembangan agamanya. Kemudian anak sudah bisa melempar bola dengan tepat, memasukkan bola kepada keranjang. Nah, itu adalah perkembangan fisik motoriknya. Standar tingkat pencapaiannya udah bisa anak. Udah bisa membedakan warna merah, hijau, kuning. Itu standar seninya. Bentuk
itu kognitifnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kira-kira itu yang akan kita bahas di pertemuan perkuliahan kita. Jadi bagaimana secara konsep dasar yang tadi, konsep dasar belajar dan pembelajaran, ya. Nah, teman-teman, sekali lagi bahwa mata kuliah ini mempelajari secara teori-teori belajar anak usia dini dan penerapannya dalam pembelajaran agar mahasiswa dapat menganalisis pembelajaran yang terjadi di lembaga pendidikan anak usia dini. Mata kuliah ini mengkaji tentang hakikat belajar, karakteristik belajar anak, ciri-ciri belajar dan bermain, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak, dan pembelajaran yang meliputi prinsip-prinsip pembelajaran serta model-model pembelajaran anak usia dini. Lalu pengalaman belajarnya adalah satu, perkuliahan ini penyampaian materi dan penyimpulan materi diberikan dengan metode ceramah melalui video, ya. Kemarin kan sudah dijelaskan sinkronus dan asinkronus serta tatap muka, ya. Ada 3 metode. Kemudian bisa diskusi ceramah melalui Zoom, ya. Insya Allah kita terbuka dengan teman-teman supaya hidup, ya. Ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan boleh bisa langsung melalui WhatsApp atau juga melalui Zoom nanti, ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa belajar sendiri kajian literasi, ya, dengan berbagai referensi yang tentunya berkaitan dengan mata kuliah yang kita bahas, ya. Jadi di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga adalah tentang kontrak perkuliahan. Saya akan saya share, ya, nanti PPT tentang belajar dan pembelajaran, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa pertemuan yang waktu perkenalan kita sudah menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki orientasi tentang mata kuliah, mengetahui ruang lingkup mata kuliah, dan mengetahui tujuan mata kuliah. Itu udah kita laksanakan di reorientasi perkuliahan dan kontrak belajar, ya. Nah, lalu pertemuan berikutnya hari ini yaitu tentang hakikat belajar dan konsep belajar untuk anak usia dini. Tadi sudah saya contohkan bahwa sebetulnya sudah kita lakukan, ya, secara praktisnya. Namun secara pengertian, secara teori ada beberapa ahli yang mengukakan tentang makna atau pengertian belajar, dan ada juga undang-undang tentang kewajiban belajar, ya. Itu ada. Nah, teman-teman bisa gali dengan referensi-referensi yang lain tentang belajar dan pembelajaran. Tentunya silakan teman-teman dibuka-buka bersama-sama tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Silakan dicari referensinya. Saya punya buku Siap Menjadi Guru, ya. Bisa menjadi guru itu sangat ringan sekali dibacanya, dipahaminya, maksudnya dipahaminya sangat ringan sehingga mahasiswa sangat begitu paham tentang belajar dan pembelajaran untuk anak usia dini. Ada bukunya, namanya buku Siap Jadi Guru, karangan Dr. Mas Nifal, MPD.
Dr. Masinepal MPD, beliau adalah praktisi dan akademisi pendidikan anak usia dini. Boleh nanti juga difotokopi boleh ya, supaya kita punya referensi. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Kita tetap semangat ya teman-teman ya. Tepuk semangat. 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 Ya, kalau anak-anak itu tidak terlepas dari bernyanyi, bercerita, dan bermain. Ya, bercerita ketika kita mengajarkan angka saja kita bercerita, mengajarkan huruf bercerita, ya. Nah, jadi belajar untuk anak usia dini ini penuh dengan bernyanyi, bermain, dan bercerita. Mungkin itu saja ya, tetap semangat. Pokoknya insya Allah tidak ada langkah kita yang sia-sia selagi kita lurus niat mencari ilmu, ikhtiarkan maksimal, sungguh-sungguh mencari ilmunya ya. Nah, sungguh-sungguh ikhtiar, maksimal ikhtiar, maka hasilnya tawakaltu ala Allah. Satu hal, kita tidak pernah tahu nasib kita seperti apa. Bergerak di bidang pendidikan anak usia dini yang sebagian orang mencibir kita, pendidikan anak usia dini masa depan suram, nggak ada uangnya, gajinya kecil. Tapi Masya Allah, dengan kebarokahan anak usia dini, kita mengajarkan ayat Al-Quran kepada anak usia dini, terus dan terus berapa tahun ditumpuk-tumpuk amal kita, maka itu adalah ladang amal kita nanti di yaumil akhir, akan menjemput kita. Anak-anak kita yang pernah diajarkan Al-Fatihah akan menjemput kita di alam mahsyar, di saat kesulitan di akhirat, insya Allah, amin. Kemudian di dunianya pun kita bahagia dengan anak-anak, kalau memang niat kita tulus dan ikhlas. Kemudian kita sungguh-sungguh ikhtiar, bagaimana cara mendidik anak usia dini yang benar dan baik itu seperti apa. Sungguh-sungguh perdalam ilmu, kuliah lagi ya. Yang tadinya gajinya 1 juta, sabar jujur tawakal tadi ya, menjadi 1,5 juta. 1,5 juta, yaitu sabar jujur tawakal dan terengah-engah. Ya pokoknya ikhlas ya. Insya Allah Allah akan memberikan dan membukakan jalan, tidak hanya untuk kita, berarti untuk anak kita, untuk suami kita, untuk kita sehat, semuanya itu juga rezeki. Terima kasih. Salam kangen dan rindu untuk mahasiswa STAI Sabili Amilki Scholarship, luar biasa memberikan dan memfasilitasi kita semua untuk memberikan kemudahan kita mendapatkan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.